kanjuruan prastawa gong dawu hikmas prasakti lawan tinaya semana abad 8 den wiwiti ngancik jaman Singosarya tumekaning Majapahit pabanyolan ukang kungkung kebok rakah gen prasasti pajaran mandalikanira kadewan guruan miwiti kabaon mandala beksa beksa topeng kanten putih wayang topeng ati luhung saturung eden wiwiti beksan pambuka semana sinebut beskalan pati abang putih topengiro beksan gagah raos Jawi. Nuhun para ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu ingkang pinanggih. Monggo sesarengan kita munjuk atur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring sedaya kanikmatan barokah rahmat hidayah dumateng kita sami sehingga kita saged makempal wonten adicara ingkang wigatos. Kula ngaturaken menika wigatos. Mugi-mugi angkah kita sami tansah jinurung dening Gusti ingkang murbeng dumadi lan pinaringan berkah saka rahayu slamet dunya akhirat. Amin. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, ing sakawit Pak Soleh ngendika dumateng kula iki wis wayahe omong jeru. Iku wis kabeh wis omong entek iki omong apa iki ngarep apa padang bulan ngarep ini ketika takziah di kakaknya Pak Soleh di Pak Rahmat ya. Kemudian saya ya wis saiki omong patih ae. Baik, sebagian saya campur dengan bahasa Indonesia supaya sing nom-nom gak kabeh ngerti cara Jawa. Golek lagi cara Jawa kabeh kok opo karepe. Mem Pak Wibi tok sing ngerti gitu. Baik, para rawuh ingkang dahat kinurmatan, saya meneliti tentang topeng patih itu sejak tahun 1992. Ini Mas Suroso ini masih kanak-kanak, masih belum tahu apa-apa pada waktu itu, tapi wis joget gerbek ya, wis joget gerbek wis iso ngedapi pada waktu itu. Saya mencari nama patih. Pada waktu itu Kedung Monggon, Jambuwer, Jati Guwi itu semua diawali dengan topeng patih. Hanya saja pada waktu itu tidak bantih ini, tidak ada topeng abangnya. Pada waktu itu hanya topeng putih saja yang dipakai. Pokoknya sebagai pengawal topeng patih.
Kemudian saya tanya kepada mbahnya Pak Suroso, kepada Mbah Karimun, Mbah, niki onten jenenge patih. Mestine nek patih niku mesti wonten ratune. Wonten projone, ada kerajaannya, ada rajanya. Lah niki rajane sinten? Kerajaane pundi? Jawabe iya, Dek. Iki topeng patih iki jenenge patih tapi kok rajane sapa? Terus kerajaane ndi gak ono, nek kabeh iki kudu gawe patih iki. Saya mencari nama patih itu saja 3 bulan baru ketemu. Jadi selama ini saya berkali-kali datang ke rumahnya Mbah Karimun, pada waktu juga rumahnya Mas Suroso ini. Itu hampir seminggu 2 kali, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang sampai nginep bareng, hanya mencari kata patih saja. Suatu ketika artinya berteriak atau bengok. Maka nek giro itu artinya bengok-bengok ya apa? Bengoki penonton. Supaya saiki wis wayahe ana topengnya kate main. Dan ternyata giro itu tidak hanya di topeng, hampir semua pertunjukan tradisi yang ada di Malang dan sekitarnya itu menggunakan giro. Dan giro itu ada 5, pagi dan malam tidak sama. Jadi kalau malam itu ada pertama adalah gending iling-iling, yang kedua adalah gending kerangean, yang ketiga gending sapu jagat, gitu ya. Kalau siang itu gending iling-iling, kerangean, gagak ngarak, gitu, gagak ngarak. Kok saged ngoten napa sebabnya? Nah, ini cerita panjang sekali. Jadi saya mendapatkan informasi ini dari Pak Karimun, juga dari Mbah Madio, Pak Madio di Jatigui, itu tokoh-tokoh pengerat itu. Apa kok sebut iling-iling? Iling-ilingan saiki wis wayahe ono tontonan. Jadi nek sing diulemi biyen, sing lingan-linganane diulemi itu diundang ya, diundang lali tanggale, lali dinane. Nah saiki dielingno, iling-iling. Dalam pengertian visual, iling-iling itu adalah mengingatkan pada orang-orang yang diundang, orang-orang yang nonton dan sebagainya. Tapi secara mendalam bahwa iling-iling itu ilingo kalawan sing gawe urip, ya. Bahwa segala sesuatu itu jangan dilupakan dengan apa yang ada di dalam diri manusia yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik atau dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kerangean. Kerangean itu dari kata keranggean, dari kata ngerangge. Maaf, yang kedua bukan kerangean, tapi loro-loro, gending loro-loro itu adalah dua-dua. Loro itu dua. Jadi isine donya iku ana loro, iku lanang wedok, awan bengi, elek api, ayu ganteng dan seterusnya. Di dalam visualnya bahwa loro-loro itu adalah segala sesuatu yang terjadi, yang diciptakan oleh Tuhan, yang harus dimanai oleh manusia itu sendiri. Nek gak urip mati, nek gak loro waras. Makanya golek pilihan loro iki, pilihan sing ndi, sing iki apa sing iki. Tapi loro iki tidak pernah akan berhenti dalam yang satu. Yang satu tetap ada, sehingga selalu ada hubungan antara satu dan yang kedua. Ada kejahatan, ada kebaikan. Sampai kapanpun yang namanya kejahatan tidak akan habis. Dan sampai kapanpun kebaikan pun juga tidak akan selalu menang. Di satu saat kebaikan kalah dengan kejelekan, di satu saat kejelekan juga kalah dengan kebaikan. Kenapa? Karena ini sini dunia. Nek ora ono apik mesti ono elek. Dan ini keseimbangan. Keseimbangan dunia itu mesti ada A dan ada B. Ada 1, ada 2. Makanya gendingnya loro-loro. Setelah diketahui loro-loro iso milih ndi sing apik apa sing elek, maka ranggen diranggeh. Maka gendingnya namanya kerangean. Jadi sebenarnya gendingnya itu keranggean, tetapi
rupanya rada angel muni keranggian jadi kerangean gitu ya. Maka gendingnya kerangean, artinya rangge-ranggen barang sing apik. Nek ana sing loro wis kok cekel, ngrangge sing ndi? Apakah mesti ngrangge yang bawah? Belum tentu. Apakah ngrangge sing jelek? Juga belum tentu. Dalam konstelasi Jawa bahwa kebaikan dan keburukan itu selalu beriring bersama. Silakan dipilih. Kalau memang baik, ya lakonono sing apik. Nek elek lakonono sing elek, maka dulu katanya gitu ya. Tapi saya pernah juga bertempat tinggal di tempat yang seperti itu. Bahwa kalau memang pekerjaannya itu maling kok sing bener. Itu katanya enggak. Sehingga nek pancen maling itu ana hitungane. Dino iki pasaran iki jam iki mlakune nandi. Dino iki pasaran iki mlakune dan seterusnya. Maka tidak berlebihan kalau dulu itu orang mencuri itu tidak pernah bongkar pintu, nggak pernah gangsir itu yang kecil-kecil itu. Tapi dulu itu masuk rumah itu melalui sinar. Ini yang saya tempati dulu, ya. Saya dulu bertempat orang yang punya kemampuan seperti ini. Dia mengaku sendiri di masyarakatnya bagus sekali disuyuti. Tapi dia memang kerjaannya memang mencuri, ya, mencuri. Pokoknya mengambil seperti itu. Dia mengatakan pada saya, aku dek gini jadi merakyat, jadi masyarakat. Saapi-api wong masyarakat, aku tak usaha jadi wong apik. Tapi elekku, aku kemilikan. Artinya kemilikan, tahu kemilikan ya? Kemilikan itu menginginkan sesuatu milik orang lain. Ya. Tapi aku gak tahu ganggu gawe wargaku, gak tahu gawe desaku. Jadi kalau dia bekerja itu satu bulan bekerja itu sudah hanya 1 bulan itu. Selama 2 tahun 3 tahun nggak akan bekerja lagi. Nah itu ke Bali, ke Kalimantan, dan saya nggak tahu kenapa dia bisa ke Bali pada waktu itu belum usung orang naik kapal terbang dan sebagainya, belum usung ya, pada waktu itu. Ya ini beliau seperti itu. Nah makanya pilihin sing dari loro ini. Ya. Nek sing apik ya lakonono sing apik temenan, nek sing elek ya iku lakonono elek. Tapi temenanan gitu ya. Sungguh-sungguh gitu ya. Nah, setelah itu gending yang ketiga, gending yang keempat itu adalah sapu jagat. Artinya nyaponi jagat di dalam terop ini, maka disaponi jagat ini. Ojo nganti ono gegeran, ojo nganti ono pokok segala sesuatu yang negatif, maka disaponi dengan sapu jagat, nyaponi jagat ya, nyaponi jagat. Dalam visualnya seperti itu. Sehingga dulu itu kalau ada pertunjukan apapun yang masih Jawa itu nggak ada terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran, nggak ada, karena dari sapon jagat. Kalau ada di luarnya, ya, misalnya saiki di luar kalangan, mamane saiki aku seneng karo si A kok disenengiku lah. Tarung karo aku aja ndek kene nek kono gitu ya. Nah, itu dulu gitu ya. Tapi saiki gak ya, saiki ndek kene saiki ya saiki gitu. Makanya saiki dangdut itu nggak pernah nggak terjadi perkelahian, itu selalu terjadi karena nggak pernah disaponi jagate gitu. Baik. Setelah itu baru gending, setelah gending sapu jagat selesai. Tapi kalau yang siang ada gending namanya gagak ngarak gitu ya. Saya tanya-tanya pada waktu sama almarhum Mas Mantri itu juga masih belum ketemu, karena yang mengatakan gagak ngarak ini adalah Mbah Madio gitu ya. Bahwa gagak ngarak itu maksudnya nek giro nganggo gagak ngarak iku supaya sing bowo, yang bowo apa bowo gitu, yang nyumbang itu ya, yang itu seperti karak-karakan kayak gagak nebo itu dikuarak bareng-bareng, berarti rame banget gitu ya, sing bowo rame gitu. Nah itu dengan gending gagak ngarak itu. Setelah itu pada saatnya sudah selesai, maka dalang sudah siap di tempatnya. Saat di tempat, apakah pada waktu gending gagak ngarak atau biasanya gending sapu jagat, itu dalang di belakang panggung itu selalu mengadakan ritual ya, ritual macam-macam ya. Salah satunya ritual itu ada warna 4 topeng, merah, putih, hitam dan kuning gitu ya, hijau gitu ya. Nah itu selalu dikutuki
ada yang Bathara Kala. Biasanya kalau Pak Soleh ini kalau dalam yang paling lama dikutuki itu adalah yang Bathara Kala. Ini bisa dijelaskan, kok Bathara Kala yang paling lama bisa itu? Ini Bathara Kala. Kalau yang Panji, yang Sekartaji ya tetap aja di diem juga, tapi sekedarnya. Tetapi kalau yang Bathara Kala itu yang paling lama di kudang, paling lama di sayang, paling lama di, mungkin karena supaya Bathara Kala itu lega hatine, orang ganggu, orang gawe kala ana ing pagelaran iki gitu ya. Dan ini sudah tercatat itu, tercatat lama. Kemudian setelah itu Mbah Karimun mengatakan biyen iku jari bapak itu mesti diawali karo topeng patih lho. Topengnya loro. Lek biyen jari ana sing abang putih, tapi saiki sarah-sarah sengge abang ponoke putih kabeh. Baru terkuak oh nek ngoten topeng niki jenenge Bante. Sebab niki di awal pertunjukan ini sebuah ritual antara kehidupan sebelum terjadinya satu kehidupan, maka ada hubungan antara sperma dan ovum ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki itu adalah berwajah putih dan perempuan berwajah merah. Tapi kenapa kok mengatakan Bante, kok ora teh bang? Kok Bante kok ora teh bang? Di mana-mana ini ngapunten para ibu, para perempuan, tidak pernah ibu itu mengalah dengan bapak, dan bapak itulah yang mengalah. Selalu berada dalam kasih sayangnya bapak kepada ibu. Maka ibu selalu berada di depan, disebutkan Bante. Walaupun di dalam pertunjukannya yang merah selalu di kiri, yang putih selalu di kanan. Kalau ada topeng Bante merahnya di kanan, putihnya di kiwa, berarti gak ngerti, berarti gak ngerti. Cik durung dikandani karo Mas Roso berarti. Ya, saya sudah berkali-kali itu ngandani, so keliru so, gue lari-lari mboten ngerti. Nah, itu selalu di kanan, putih, merahnya selalu di kiri. Tapi mocone Bante, ora teh bang, mocone Bante. Ya. Nah, karena Bante itu adalah rodok janggal, topeng kok topeng Bante. Ya. Maka lambat laun lentur kata bang menjadi pang, kata teh tetap jadi teh, pante. Kemudian kok aneh kata pante menjadi pate, supaya ketok luweh bleger, mergo patih itu punya kedudukan tinggi. Kalau di dalam kerajaan itu patih itu adalah wakilnya raja. Baik, itu adalah kata bante atau kata patih. Sehingga sejak saya bercerita dan saya diskusi dengan Mbak Karimun itu, maka Mbak Karimun langsung mengganti topeng putih yang satu menjadi merah. Pertama kali dilakukan di Padepokan. Gak salah itu tahun 1994 gak salah itu. Terus Mbak Karimun, ini ali, nggih niku pun cocok. Nah, artinya ini sudah memenuhi filsafat dari joget patih. Kenapa di awal? Karena sebelum adanya suatu kehidupan, sebelum terjadi suatu kelahiran anak-anak, maka bapak ibu itu yang berperan dulu, abang dan putih berperan dulu, maka terjadi satu komunikasi antara sperma dan ovum, kemudian melahirkan satu anak-anak yang akan bercerita anak-anaknya. Jadi cerita wayang itu adalah hubungan antara merah dan putih, menjadi berbentuk berbagai macam lakon, berbagai macam cerita. Abang putih terjadi anak beranak, sehingga terjadi satu cerita. Ada yang cerita Panji, memang di Malang itu lebih dominan cerita Panji, walaupun ada yang menggunakan cerita Mahabharata. Sampai sekarang mungkin di Lombok masih ya, di Lombok itu masih menggunakan Mahabharata. Di Dumonggo pun juga pernah menggunakan Mahabharata gitu ya, pada waktu tanggapan di ya, lupa saya, itu sama Mbak Karimun itu. Kemudian kalau di Kalipare, di Mbah Wiji itu saya kenal Mbah Wiji itu, beliau sudah berusia 90
kalau nggak salah. Itu tahun 85 ya, 86 itu 92 tahun. Dan beliau bercerita tentang kedudukannya sebagai dalang yang dipercaya oleh Kanjeng Japan, ya. Kanjeng Raden Japan dulu, bupatinya namanya Raden Japan, Bupati Malang. Itu setelah Kanjeng Suryo gitu ya, Suryo Diningrat ya, Suryo Adiningrat, Suryo Adiningrat gitu ya. Nah, itu tahun 28 sampai tahun 37 kan masalah. Nah, kemudian setelah itu Mbah Karimun bercerita tentang kedudukan Topeng Bante. Setelah kedudukan Topeng Bante, kemudian saya mendapatkan informasi yang sangat kuat dengan berbagai macam analisis saya, maka muncullah tari Topeng Pate. Kenapa di depan? Karena ini adalah sebagai pengawal dari suatu kehidupan. Maka inilah yang saya katakan topeng Sangkan Paran itu di sini. Jadi Sangkan Paran itu ada mulai dari mana, lalu ngapain, kemudian menuju kemana pada akhirnya. Ya. Nah, sebelum Topeng Pate keluar itu diawali dengan demang. Ya, demang. Ya, demang kadang-kadang ada dua, ada yang satu, itu nggak terlalu masalah, tapi mesti diawali dengan demang. Kenapa? Ternyata demang ini adalah yang keluar dulu sebelum jasad bayi. Maka ini sebagai simbol dari Kakang Kawah katanya, Kakang Kawah. Ya.